mana tadi? Nah, ini. Ya, ini adalah brosur Al-Imam Andalus gitu ya. Jadi SPP kita adalah 1 juta. Ya, kalau dibayar 1 tahun 12 juta berarti. Kemudian ini masih ada promo ya. Jadi 7,5 juta. Nah, 7,5 juta. Nanti untuk dari yang Al-Imam untuk masuk ke Andalus itu uang pangkalnya bisa dipotong ya, dipotong jadi tidak 7,5 juta, jadi hanya 5 juta saja. Untuk apa? Nah, untuk mendapatkan ini seragam dengan 3 macam ya, termasuk alma maternya ini ya, termasuk alma maternya batik, kemudian putih biru seragam SMP atau putih abu-abu seragam SMA dengan alma mater, kemudian pramuka atas bawah dan berbagai atribut lainnya. Kemudian mendapatkan kasur baru, ranjang, ya, kemudian lemari dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kita ingin rubah semuanya supaya anak-anak itu nyaman. Ya, adapun yang saat ini tersedia di Al-Imam itu, ya mohon maaf memang menurut kami kurang representatif sehingga memang harus ada pembaruan, ya pembaruan agar anak-anak lebih nyaman, ya kondusif, ya termasuk juga nanti fasilitas di kelas, kemudian fasilitas bermain dan seterusnya. Nah, itu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian ya, tidak full seperti orang yang baru masuk dan bergabung, tapi yang sudah ada di Al-Imam yang akan bergabung akan ada penyesuaian dari harga yang semestinya. Dan tadi terkait SPP nanti yang sudah berjalan dilanjutkan, yang bayar subsidi, yang kemudian tapi begini, bagi yang mohon maaf yang free, yang gratis ya, kita akan lakukan seleksi ya, seleksi mendalam. Apakah nanti memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat silakan bergabung masuk. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, ya ketentuannya tetap berbayar meskipun nanti ada masuk ke kategori subsidi. Kemudian untuk yang normal ya nanti tinggal masuk saja kalau normal, tidak ada masalah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Intinya adalah ini adalah upaya peningkatan mutu ya, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas di mana kita akan tingkatkan keseluruhan ya. Nah, ini adalah contoh meja, kursi yang digunakan oleh anak-anak untuk belajar dengan seragamnya, dan ini alma mater, kemudian batik dan pramuka. Jadi seragam itu 3 style ya, disertai dengan alma mater, tambahan alma mater. Nah, kemudian juga kaitan dengan guru-guru ya, nanti guru-guru itu adalah guru yang memang lolos seleksi dari apa yang dilakukan oleh Andalus ya. Misalkan untuk tahfidz nanti akan ada masyaikh ya yang akan memeriksa, dan akan ada uji itkon dengan kerjasama Lembaga Pentashih Mushaf Quran Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara rutin akan diselenggarakan bagi siapapun yang sudah hafal 5 juz. Jadi untuk tahfidz itu ini ya, berjenjang dengan musyrif, kemudian dengan syekh ya, akan ada syekh yang akan juga memeriksa hafalan anak-anak ya, artinya ujian bersama syekh untuk mendapatkan sanad. Kemudian juga ada ujian dengan Kementerian Republik Indonesia, Lembaga Pentashih Al-Quran, itu nanti akan dapat sertifikat khusus yang juga untuk memudahkan masuk ke perguruan tinggi di Timur Tengah dan yang lainnya. Kemudian juga ada pembelajaran secara khusus Islamic Entrepreneurship, pembelajaran leadership, kemudian berbagai aktivitas ekskul ya, kurang lebih nanti akan ada minimalnya dalam 14 ekskul. 14 ekskul, lalu kemudian dengan fasilitas yang tadi sudah disampaikan, baik makan, kemudian istirahat, kemudian bermain, ya pembelajaran di kelas dan seterusnya, itu mengalami banyak peningkatan kualitas ya. Guru-gurunya juga kita akan jadi ini ya, kalau terbaca mungkin nah ini.
Jadi di mana fasilitas ini akan disempurnakan ya, minimarketnya, kemudian unit kesehatan santri, lab IPA, lab komputer gitu ya. Ya, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, bahkan termasuk air ya. Air tadi sudah berapa kali ditampilkan, eee, akan kita olah secara higienis dan inilah keunggulan dari nantinya ke depan ya, pembelajaran aktif, inovatif, menyenangkan, guru kompeten di bidangnya, pembiasan, penanaman ibadah, karakter berbasis kesadaran, kemudian fasilitas dilengkapi dan juga pembelajaran diniyah dengan berbasis kitab turos dengan pengantar bahasa Arab aktif. Ya, jadi nanti guru-gurunya memang secara aktif berbahasa Arab. Ya. Nah, ini ekskul-ekskulnya ada konten kreator, ada panahan, ya ada karate, kemudian ada jurnalistik, desain grafis ya dan seterusnya. Ya. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali bisa ada sharing yang tentu akan lebih memudahkan kita memahami apa yang akan diselenggarakan di Al-Imam nantinya. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, khususnya untuk yang kelas di jenjang di MTS mungkin ya, yang sekarang berada di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena tadi ada opsi untuk bisa mulai bergabung dari tahun sekarang, yaitu opsi masuk ke manajemen Andalus. Gitu. Pada dasarnya untuk Alimam lama berjalan seperti biasa gitu ya. Cuma nanti ada beberapa perubahan mungkin ya yang harus disesuaikan lagi karena manajemen Alimam lama ada beberapa hal yang telah kita sepakati diantaranya pengabdian seperti itu insya Allah itu masih berlaku ya khususnya yang lulusan MA tetap ada program pengabdian kemudian ada kewajiban mencari santri bagi penerima santri beasiswa nah itu akan ada penyesuaian lagi kemudian hal-hal yang lainnya namun untuk yang lebih difokuskan lagi khususnya yang tadi yang telah disampaikan yang MTS. Jadi tahun ini sudah bisa mulai masuk ke manajer Andalus seperti itu Alimam Andalus. Jadi dengan kepengurusan Andalus secara full. Namun ada pembayaran-pembayaran yang berbeda. Jadi mengikuti pembayaran yang Andalus yang sekarang dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi seperti itu. Silahkan jika ada hal yang ingin dipertanyakan atau dipertegas kembali untuk didiskusikan. Ustadz Wahab, anak izin bertanya Ustadz. Ya, Untuk silakan. yang berarti Ustadz untuk yang kelas MTS sekarang, misalkan sekarang kelas 9, udah mau masuk, apakah otomatis masuk MA Al-Imam dengan kepengurusan yang lama, apa otomatis masuk ke Al-Imam Managed by Andalus seperti itu Ustaz, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan, khususnya kelas 9. Ya, jadi secara prinsip Al-Imam tidak lagi Hmm, menerima santri, baik dari dalam sendiri maupun dari luar. Jadi gini, kelas 9 artinya lulus ya, lulus SMP. Kalau dia mau melanjutkan berarti tadi pilihannya melanjutkan ke manajemen Andalus, seperti itu. betul. Nah, jadi Al-Imam sejak tahun depan ini, tahun ajaran 2026-2027, dia berhenti tidak lagi menerima baik yang internal maupun yang dari eksternal, dari luar. Seluruhnya sudah ditangani oleh Al-Andalus. Jadi kalau ada anak kelas 9 dari Al-Imam, pilihannya hanya dua, ya, lanjut ke kelas IL di Andalus, Idat Lugawi di Andalus, dan seterusnya sampai lulus SMA, atau bersekolah di tempat lainnya gitu. Jadi
kelas 8 boleh juga langsung masuk ke IL jika berkenan, karena dia tidak mengganggu nanti dalam dapodik atau dalam emis, itu bisa disesuaikan ya, seperti itu. Baik. Gimana? Ada yang ingin? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa diperkenalkan nama, kemudian asal daerah dan kelas berapa gitu ya putra-putrinya, biar lebih spesifik. Assalamualaikum, nama saya Wandi, wali murid dari Muhammad Fadil dari Warung Tiara. Ya, Pak, silahkan. Silakan Pak, silakan. Saya mau nanya masalah biaya pembangunan ya. Ya, Kan kemarin saya di Alimam ya. Alimam itu biaya, bentar saya lihat. Biaya pemaparan, bulanan ke fasilitas, uang bangunan, seragam putra, seragam putri, biaya kegiatan setahun. Totalnya 7 juta. Setelah pindah manajemen, apakah ada biaya tambahan lagi? Pak Afwan Pak, suaranya menggema jadi kurang jelas, mungkin ada elektronik yang dekat dengan Bapak jadi suaranya menggema. Saya lagi di ruangan, Ustaz. Gini Ustaz. Udah jelas belum Ustaz? Masih menggema ya. Di ruangan soalnya. Nah, ya, coba aja Pak, saya pelan-pelan coba ngomongnya pelan-pelan biar saya coba bisa lebih jelas gitu. Ya. Gini saya mau nanya masalah biaya pendaftaran, bulanan, uang fasilitas, uang Putus-putus. bangunan. Putus-putus. Izin mungkin biar saya yang sampaikan ya, Pak Wandi ya. Jadi gini Ustadz, eh, Pak Wandi ini beliau wali santri kelas 7 yang tahun kemarin masuk Alimam. Kan beliau sudah membayar beberapa biaya pendaftaran yang kurang lebih jika ditotalkan sekitar 7,5 juta gitu. Pertanyaannya, untuk yang Iya. sekarang apakah ada biaya tambahan lagi atau tidak seperti itu untuk melanjutkan di Al-Imam yang sekarang, khususnya santri yang sekarang kelas 7 beliau. Bukan begitu Pak Wandi? Ya, jadi gini Pak ya. Eh, yang putri, kalau putri kita arahkan nanti untuk ke ulul albab ya. Yang putri misalnya ingin melanjutkan dengan konsep dan manajemen Andalus, maka kita arahkan ke ulul albab. Nah, sedangkan yang putra tetap di sana. Namun tadi pertanyaannya jika kelas 7 sudah membayar, lalu kemudian akan lanjut. Nah, pertanyaannya balik lagi ke Bapak, apakah Bapak siap putranya mengulang lagi di kelas 7? Itu dulu. Kalau mengulang lagi siap, kenapa mengulang lagi? Karena kita belum punya yang kelas 8 di sana. Jadi kita ingin memulainya dari nol. Jadi tidak bisa yang sudah berjalan terus kita ambil alih semuanya dijalankan, nggak bisa karena berbeda konsep, berbeda kurikulum dan berbeda buku seluruhnya. Saya pastikan bukunya semua berbeda, gitu. Bukunya semua berbeda, seragamnya semua berbeda, kemudian keadaan inventaris kamarnya semua akan berbeda. Disitulah yang kami sebut kita membutuhkan biaya yang uang itu kembali seluruhnya kepada santri sebenarnya. Tidak ada uang yang kembali ke manajemen, tidak ada. Tetapi uang yang masuk itu adalah untuk membeli seluruh kebutuhan dari santri-santri yang akan bergabung dengan konsep pembelajaran yang akan diselenggarakan oleh Al-Andalus. Seperti itu kurang lebih. Jadi adapun bayar laginya pasti bayar tadi karena bukunya total berbeda.
seragamnya total berbeda. Kemudian keadaan asrama dan kelas total berbeda. Ya, kita akan lakukan berbagai macam peningkatan kualitas dan layanan sehingga hal itu kembali menimbulkan biaya. Tetapi tadi kita tidak akan meminta sepenuhnya 7,5 juta tadi. Ya, mungkin nanti akan di angka 5 jutaan ya. Karena itu bagian dari nanti kita carikan subsidi lainnya. Karena perbaikan sarana yang ada di Al-Imam saat ini ditanggung oleh Andalus seluruhnya. Ya, sarana asrama, kamar, kamar mandi, lapangan dan seterusnya itu ditanggung oleh Andalus. Jadi Andalus ibaratnya mengeluarkan biaya dulu untuk memperbaiki semuanya tanpa melibatkan orang tua. Jadi Andalus pure memperbaiki sarana prasarana tadi dengan biaya Andalus yang sudah dimulai sejak beberapa hari ini, ya. Dan orang tua yang tadi dimintai biaya pangkal itu adalah untuk membeli perlengkapan pembelajaran dan keasramaan santri dengan manajemen baru yaitu Andalus. Namun tidak sepenuhnya tadi ya, ada penyesuaian di angka 5 jutaan. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Pak Wandi, eh, pertanyaannya apakah anaknya bersedia turun di kelas 7 lagi? Ya, harusnya naik kelas 8, turun di kelas 7 lagi. Ya, kalau tidak bersedia berarti lanjut dengan Al-Imam gitu, dengan manajemen, dengan pelayanan dan juga karakteristik pembelajaran yang berjalan di Al-Imam, seperti itu. Terima kasih sekali. Ya. Berarti kalau lanjut dengan manajemen Al-Imam tidak ada pembayaran tambahan yang telah seperti yang telah Tidak ada, disebutkan ya. tidak ada. Lanjut saja sudah. Betul. Ya, lanjut seperti akad di awalnya. Ini bagi siapapun yang ingin migrasi ya, migrasi, maka dipersilakan untuk masuk ke manajemen Andalus dengan tadi adakan perubahan-perubahan secara lumayan ya, dan itu ditalangi, istilahnya ditalangi oleh manajemen Andalus. Sedangkan kepastian orang tua mengeluarkan uang pangkal itu adalah tadi karena karakteristik pembelajaran dengan buku yang berbeda, seragam, sarana dan kamar itu ya, kebutuhan lemari baru, ranjang baru, kasur baru dan seterusnya yang memang itu semua kembali kepada santri, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua itu. Jadi untuk perlengkapan dia dan tidak akan keluar lagi biaya uang pangkal lagi, nggak ada. Itu seterusnya sampai selesai SMA nanti di Andalus Al-Imam ya. Seperti itu. Seterusnya paling ada uang tahunan ya namanya. Uang tahunan itu ya wajar beli buku baru ya, beli buku baru dengan kegiatan baru seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Silakan Bapak. Lalu untuk speak up pakai tulisan juga silakan ditulis biar nanti dibacakan oleh Ustadz Hamdan. Baik. Jadi pada dasarnya seperti yang telah disampaikan tadi, Al-Imam lama tetap dengan Al-Imam lamanya, yang mungkin nanti urusannya ke anak sama Ustadz Torik ya terkait kebijakan-kebijakannya. Kemudian Al-Imam Andalus yang manajemen by Andalus nanti kebijakan segala macamnya mungkin diampu oleh Ustadz Wahab seperti itu. Untuk Al-Imam lama seperti yang telah disampaikan tetap Al-Imam lama, cuman ada beberapa penyesuaian. Di antaranya tadi mungkin saya mengulang, untuk yang kelas 9 otomatis tidak melanjutkan dengan Al-Imam yang lama. Tapi kalau masih ingin tetap di Cikembar, mungkin kasarnya seperti itu, silahkan masuk ke Al-Imam dengan manajeran yang baru seperti itu. Kemudian penyesuaian yang lain juga kayak tadi kewajiban kewajiban mencari santri mungkin itu akan kita bahas lagi karena itu berkaitan dengan Al-Imam lama gitu, Al-Imam manajemen pengelolaan yang lama seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi Bapak Ibu silahkan.
Cuman ini sangat disayangkan ya, banyak sekali eh, Bapak Ibu khususnya yang dari daerah timur sana, yang saya pantau di sini belum belum ada yang gabung sama sekali ya. Karena kebanyakan santri alimam memang dari timur seperti itu. Anggota grup itu sekitar 45 kurang lebih. Cuman di sini tercatat hadir sekitar 18 orang. Itu termasuk guru-guru ya. Tapi mau gak mau seperti yang telah disampaikan harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah disepakati seperti itu. Bagi wali santri yang belum sempat hadir pada siang hari ini. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf kalau mengenai seragam gimana? Bajunya pastinya beda dengan Andalus. Berarti ada biaya untuk seragam baru seperti baju, olahraga, dan lain-lain. Ini untuk yang mau melanjutkan Al-Imam yang lama atau Al-Imam dengan manajer Al-Andalus, Bu? Jadi kalau melanjutkan Al-Imam yang lama berarti gimana, Ustaz? mohon penjelasannya, Ustaz Wahab. Iya, tadi diputuskan dulu, orang tua berhak memutuskan apakah akan bergabung dengan manajemen baru, berarti timbul biaya. Kalau tidak, artinya melanjutkan dengan al-imam lama, ya tidak timbul biaya apapun, tinggal melanjutkan aja yang sudah berjalan. Itu aja, simple, simple. Jadi kalau bergabung dengan Andalus yang baru, artinya misal tadi anaknya Pak Wandi kelas 7 sekarang mau ikut ke Andalus, berarti dia ngulang lagi di kelas 7. Kenapa? Karena memang kita baru ada yang kelas 7. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti anaknya setelah mau atau tidak dulu. Kalau mau, oke, jalan. Berarti dia kelas 7 lagi bergabung dengan santri baru Andalus semuanya. Ya. Maka dia timbul biaya karena tadi seragamnya baru, bukunya juga berbeda dan seterusnya. Lalu kemudian anak yang kelas 8 misalnya mau gabung juga ke Andalus bisa, berarti dia masuk ke Iqdat Lugawi. Kelas 9 juga demikian masuk ke kelas Iqdat Lugawi. Nanti urusan rapot dan segala macam biar kami yang kelola semuanya, disesuaikan ya, tidak ada gangguan apapun. Jadi dia terus naik saja, terus naik gitu ya di Dapodik atau di emisnya. Nah, tapi tadi putuskan dulu bergabung dengan manajemen Andaluskah atau tetap dengan Al-Imam. Kalau tetap dengan Al-Imam tidak ada yang berubah. Seperti yang sudah berjalan, layanannya juga seperti yang sudah berjalan di Al-Imam. Seperti itu. Berarti ini untuk pertanyaan selanjutnya mengenai uang bulanan sudah pasti berubah. Berarti Bu, kalau kalau masih dengan Al-Imam yang lama, berarti untuk pembayarannya tidak berubah, Ibu. Kecuali kalau anaknya mau masuk ke pengurusan Al-Andalus gitu. Baru dengan akad-akad yang baru. Jadi intinya selama peserta si anak tidak mengikuti kepengurusan yang baru dalam pembelajaran, berarti masih dengan akad-akad yang lama seperti itu. Berarti tidak ada biaya seragam, kemudian untuk SPP masih mengikuti SPP yang lama, seperti itu, Bu. Gimana Ibu Asmawati? Sudah jelas, Ibu? Termasuk biaya seragam juga berarti tidak ada ya, tidak ada biaya seragam lagi. Kalau si anaknya belum bergabung dengan Al-Imam Al-Andalus di manajemennya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ya, belum ada namanya. Assalamualaikum Ustadz.
kalau maksud Al-Imam yang lama itu masih berjalan hanya untuk santri Ikhwan. Tapi tadi kata Ustadz tahun 2026 Al-Imam sudah tidak ada pendaftaran murid baru. Mohon penjelasannya. Iya, jadi Al-Imam sudah tidak menerima lagi pendaftaran murid baru. Ya, berarti kalau daftar masuknya ke Andalus manajemen baru. Ya, termasuk tadi kelas 9. Kelas 9 itu tidak bisa melanjutkan ke SMA-nya Al-Imam. Yang ada pilihannya masuk ke Andalus. Gitu ya, SMA-nya masuk ke Andalus Sidat Lugawi tadi. Nah, kemudian bagaimana yang akhwat? Karena kita belum mengelola yang akhwat, ya maka nanti dialihkan ke Andalus yang di Cicantayan, yang akhwat itu. Atau tetap bersama Al-Imam sampai selesai, gitu yang akhwat. Kalau mau bergabung dengan yang di Andalus, maka akan dialihkan ke Cicantayan lokasinya. Ya, kira-kira 7 km lah dari Al-Imam jaraknya. Seperti itu. Dari Abdurrahman, untuk SPP yang beasiswa bagaimana Ustadz? Ya tadi kan sudah dijelaskan ya, yang SPP beasiswa untuk kalau bergabung ke Andalus maka ada penyesuaian dari yang 350 ya, 350.000 maka menjadi 500.000. Seperti itu. Kalau untuk SPP. Sedangkan untuk yang normal berarti dia normal di angka SPP-nya Andalus 1 juta. Untuk Umu Abdurrahman gimana? Sudah jelas ya kalau itu. Apalagi ini Abdurrahman tuh kalau nggak salah MA ya. Jadi kalau MA itu berarti kelas 11 ya Bu ya untuk Abdurrahman itu. Kalau yang kelas 11 itu berarti Ustaz melanjutkan alimam yang lama, kemungkinan seperti itu Ustaz ya? Iya, iya. Kelas pokoknya SMA enggak ada yang ke Andalus baru, kecuali Ya. yang tadi mau kelas 10 SMA mau ikut turun di kelas Iqdat Lugawi. Ya, sedangkan kelas 11 12 sudah berjalan sampai selesai. Ya. Jadi untuk Abdurrahman ya, Abdurrahman untuk yang SMA dilanjutkan dengan Al-Imam yang lama gitu. Kecuali yang sekarang kelas 10. Untuk yang sekarang kelas 10 Kalau bisa mau itu pun, ya kalau ada mau opsi turun kelas. bisa gabung dengan Al-Imam Andalus dengan catatan turun kelas mengulang Ya. lagi. Dan itu juga masuk ke Idad Lugawi berarti saja. Iya, 2 tahun turunnya. Jadi saran saya SMA lanjut aja sampai selesai. Ya, 10, 11, 12 itu lanjut sampai selesai. lanjut Ini bagi dengan yang SMP aja. ya, bisa intinya kalau yang SMA mungkin dilanjutkan dengan al-imam yang lama seperti itu, dengan akad-akad al-imam yang lama. Jadi tidak ada perubahan sampai lulus seperti itu. Kemudian di sini ada dari Ibu Yuli. Mudah-mudahan intinya Bapak Ibu, intinya kalau al-imam lama tetap berjalan dengan al-imam lama. Contohnya khusus di anak-anak MA seperti itu. Anak-anak SMA berarti bisa melanjutkan dengan al-imam yang lama, dengan akad-akad yang lama seperti itu. Tapi kalau untuk al-imam lama, santrinya MTS, nah ini ada opsi bisa melanjutkan maksudnya melanjutkan dengan al-imam yang lama seperti itu. Tapi dengan catatan ketika kelas 9 tidak bisa masuk ke al-imam dengan manajerial atau pengurusan al-imam yang lama. Artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama melanjutkan di al-imam dengan manajerial atau kepengurusan dari al-Andalus gitu ya. Atau kemungkinan kedua ya bisa kasarnya bisa mencari tempat yang lain seperti itu. Dan pertanyaannya gimana kalau perempuan? Jadi yang barusan itu khusus yang laki-laki.
opsinya ada dua, bisa melanjutkan di Al-Imam dengan kepengurusan Andalus, saya ulang sekali lagi, atau mencari tempat atau pesantren yang lain. Itu kalau santri putra. Tapi kalau santri putri dan ingin melanjutkan dengan manajer Andalus, nah nanti mungkin akan dipindahkan di Andalus yang ada di Cantayan seperti itu. Eh, baik, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Yuli. Assalamualaikum Ustadz, kalau kelas MA kelas 3 berarti masih biaya Al-Imam. Terus dari segi pendidikannya ikut kurikulum Andalus atau masih tetap seperti Al-Imam, khususnya di kurikulum pendidikan. Dan tempat tinggal juga apa santri wanita tetap di Al-Imam atau dipindahkan. Mungkin ini pertanyaannya ke lebih kurikulum Ustadz, apakah ikut kurikulum Andalus atau masih dengan kurikulum Al-Imam yang lama? Tidak ada yang berubah. Kalau ikut Al-Imam tidak ada yang berubah, apapun tidak ada. Gitu. Jadi seluruhnya ikut Al-Imam sebagaimana yang sekarang berjalan. Yang SMA seluruhnya dari kelas 10 sampai kelas 12 tidak ada yang berubah, lanjut dengan Al-Imam lama. Gitu. Pertanyaan dari Ibu Putri Lestari. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa ada Al-Imam lama dan baru. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan perlakuan antara keduanya dan apa dampak positif dan negatifnya? Ya, jadi pengelolaannya beda. Yang Al-Imam lama dikelola oleh asatidah yang sudah berjalan, yang sedang berjalan semuanya dilakukan. Kan tadi saya jelaskan di awal bahwa SDM, sarana, ya kalau sarana mungkin lah karena nggak mungkin juga dibeda-bedakan boleh ikut main ya. Cuman nanti proses KBM-nya, perlakuan di halako, seragam, buku dan seluruhnya berbeda. Karena itu konsekuensi migrasi perpindahan ya. Jadi yang lama tetap ditangani oleh orang yang lama karena kita tidak mungkin memberhentikan orang-orang yang sudah berjalan dengan Al-Imam lama dan itu kontraknya atau akadnya selesai dengan Al-Imam lama sampai selesainya. Jika ada orang tua yang ingin ikut dalam proses migrasi ini masuk ke dalam manajemen Andalus tadi konsekuensinya pembiayaannya jadi berbeda dan berubah. Kemudian pelayanannya berbeda pasti karena tadi ya asramanya berbeda, ya KBM-nya kelasnya berbeda, guru-gurunya pun berbeda. Seperti itu. Dampak positif negatif pasti banyak, positifnya pasti banyak negatifnya juga. Ya, karena itu konsekuensi sebuah perubahan bahwa anak-anak nanti yang dengan alimam lama berjalan dengan alimam lama dengan keadaan yang seperti sekarang berjalan, sedangkan yang Andalus baru dengan Andalus Alimam baru gitu ya. Nah, sehingga kalau ada kecemburuan ya mungkin ada kecemburuan, tapi yang namanya fasilitas lapangan yang bisa dipakai bersama-sama ya dipakai bersama-sama, nggak akan dibeda-bedakan kalau hal itu ya. Masjid juga sama di situ. Ya, tentu dalam hal dari sisi pelayanan yang akan ada perbedaan ya di KBM, ya di pembelajaran, tahfidz, ya asrama dan seterusnya itu yang berbeda. Baik Ustadz, selanjutnya tadi kan kalau santri kelas 9-nya putra bisa melanjutkan di Al-Imam dengan manajerial yang baru. Jika santrinya putri, kemudian kebetulan ingin masuk di Andalus yang di Cantayan, kebetulan santrinya itu beasiswa 50% atau beasiswa yatim. Apakah skemnya sama ketika santri putra masuk dengan biaya 50% gitu, skema beasiswanya? Ya tadi yang skema beasiswa itu kan 50% hitungannya kita prosentase. Kalau ikut Andalus 50%-nya Andalus berarti 500.000. Kalau fullnya Andalus berarti 1 juta. Kalau yang free, yang gratis, maka akan dilakukan seleksi ulang apakah yang bersangkutan santri itu masuk ke dalam kategori
anak yang bisa mendapatkan beasiswa full dari Andalus. Khususnya santri putri yang nanti dipindahin ke Sintayong juga demikian Tad sama. Sama, kebijakannya sama semua. Oh, ya. Kemudian ini untuk Putri Lestari, izin bertanya untuk kelas 12 kan dikatakan bahwa harus melakukan hikmah. Nah, bagaimana terkait program hikmah kelas 12 Ustaz? Insya Allah untuk program hikmah, khususnya santri yang kelas lulusan MA 5 itu masih tetap ada ya, Ibu. Masih ada program hikmah. Karena itu masih berkaitan dengan kebijakan yang lama seperti itu, Alimam yang lama, program hidupnya itu. Ya, sambil dengarkan azan ya. Ya. Ya, jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu, biar lebih mudah lagi. Poin pertama, yang kelas SMA lanjut dengan manajemen Al-Imam Lama. Ya, jadi tidak ada perubahan apapun, lanjut saja. Yang SMP kelas 8, kelas 9 atau bahkan kelas 7 yang ingin bergabung dengan manajemen Andalus baru, maka akan timbul biaya
uang pangkal meskipun tidak penuh. Kemudian SPP disesuaikan, ya. Intinya yang bergabung dengan manajemen baru Al-Imam yang dikelola oleh Andalus itu akan timbul perbedaan biaya yang kemudian juga ada uang pangkal yang diminta kembali karena tadi untuk pemenuhan sarana prasarana yang tentu berbeda dengan yang diselenggarakan oleh Al-Imam lama. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, adakah khidmah bagi yang SMA sekarang akan lulus dan selanjutnya ya tetap dengan akad Al-Imam lama akan ada khidmah, tetapi yang dengan Andalus baru tidak ada kewajiban khidmah. Ya, kemudian poin keempat, ya SPP bagaimana? Kalau gabung dengan Andalus, SPP-nya disesuaikan. Yang tadi eh, sudah dapat beasiswa separohnya 50% di SPP Andalus adalah 500.000. Berarti dia bayar SPP-nya 500.000. Yang biasa atau bayar full ya tetap 1 juta. Kemudian yang gratis, maka yang gratis ini akan dilakukan penseleksian ulang. Ya. Yang kelima, bagi yang akhwat ingin bergabung dengan manajemen Andalus baru, maka sekolahnya pindah di Cicantayan. Seperti itu. Pindah di Cicantayan dengan ketentuan yang sama tadi dengan yang ikhwan. Ya, kurang lebih seperti itu sederhananya. Ya, masalah ijazahnya, masalah ini itunya, yang ikut Andalus maka ijazahnya nanti terbit ya dari Andalus dengan tadi akan dibantu untuk ikut kuliah kemanapun yang sudah bekerja sama dengan Andalus. Dan kemudian yang tidak ikut dengan Andalus maka ketentuannya seperti halnya tidak ada terjadi apa-apa. Lanjut saja dengan Al-Imam lama, dengan pengajar, dengan ketentuan, kurikulum, pembiayaan dan semuanya pelayanannya. Ya. Jadi yang baru konsekuensinya adalah perubahan SPP ya, tetapi kita tetap hormati karena sudah masuk dengan beasiswa tadi maka dikurangi ya, tetapi 50%-nya Andalus dengan Al-Imam berbeda. Ya, agak sedikit naik ya dari 3,5 jadi 500. Kemudian yang normal dari 700 menjadi 1 juta seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu saja sederhananya untuk dipahami. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, Sudah dirasa mudah-mudahan terpahami dengan betul, ya. sudah. Nanti saya serahkan sepenuhnya ke Ustadz Hamdan siapa saja yang akan bergabung ya. Dan yang akan tetap bersama Al-Imam lama ya, maka keputusan semuanya di tangan Bapak Ibu sekalian ya, artinya masing-masing ada plus minus. Bergabung dengan manajemen Andalus baru berarti peningkatan mutu layanan ya, kualitas dan segala macam insya Allah terus kita tingkatkan. Namun tadi pembiayaan tentunya juga mengikuti. Sedangkan yang ingin tetap bersama Imam lama dilanjut saja tidak masalah. Seperti itu. Mungkin sudah dirasa cukup ya, sudah rasa dipahami oleh semua. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan kita juga pada rapat hari ini, insya Allah sudah dirasa cukup dari pembukaan, sambutan, kemudian sesi tanya jawab. Saya selaku moderator atau pembawa acara pada acara rapat ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam aktivitas, diberi kelancaran dalam beribadah, selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Wahab yang telah mengisi materi dan menjawab pertanyaan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ustadz Torik. Mudah-mudahan segera disehatkan Ustadz Torik dan diangkat segala penyakitnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.